Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazuyunisa dari kelas 11 OTKP 1. Daphne Labiba. Perkenalkan, nama saya Dinda Nira Putri dari kelas 11 OTKP 1. Perkenalkan, nama saya Bintang Kayana dari kelas 11 OTKP 1. Di sini, kami dari kelompok 1 akan menyimpulkan bab 3 pada buku keuangan yang berjudul Penerimaan dan Penggunaan Anggaran. Mari kita simak. Penggunaan anggaran merupakan proses menggunakan anggaran yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Penggunaan anggaran harus melalui prosedur-prosedur sehingga tidak terjadi penyimpang dan diharapkan dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Penggunaan anggaran adalah suatu istilah yang digunakan dalam peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah, yang merujuk pada pejabat yang diberi kewenangan penggunaan anggaran yang berada di kementerian, lembaga, bagian dari SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, atau pejabat yang disamakan terhadap penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang A, tujuan dari kewenangan penggunaan anggaran yaitu menetapkan rencana umum pengadaan. Yang kedua, menggunakan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website, menggunakan PPK, menetapkan pejabat pengadaan, menetapkan panitia. Yang keenam, menetapkan pemenang pada pelelangan, pemenang pada seleksi. Yang ketujuh, mengawasi pelaksanaan anggaran. Yang kedelapan, menyampaikan laporan keuangan. Yang kesembilan, menyelesaikan perselisihan. Yang kesepuluh, mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan pengadaan barang. Yang B, langkah pengambilan keputusan untuk menggunakan anggaran. Yang pertama, melakukan identifikasi. Yang kedua, menyusun dan menetapkan rencana. Yang ketiga, membuat penetapan. Yang keempat, menyusun KAK. Dan bagian yang kedua adalah penggunaan anggaran di perusahaan, yaitu bagian utang, bagian kas, dan juga bagian jurnal dan laporan. Di sini saya kelompok 1 akan membahas tentang penerimaan anggaran. Jadi penerimaan anggaran adalah komponen anggaran yang berisi macam-macam atau item-item pemasukan, baik itu pemasukan negara, pemasukan daerah, maupun pemasukan perusahaan swasta. Di sini ada bentuk-bentuk dari penerimaan anggaran. Yang pertama penerimaan anggaran negara. Penerimaan anggaran negara adalah bentuk pemasukan yang berasal dari beberapa sumber untuk membiayai dan menjalankan program-program pemerintahan. Nah, di sini ada bentuk-bentuk dari sumber penerimaan negara. Yang pertama ada pajak, retribusi, keuntungan dari perusahaan negara, denda atau sita, pencetakan uang, pinjaman, sumbangan, hadiah, dan hibah. Lalu yang kedua ada penerimaan anggaran daerah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 33 Tahun 2004, penerimaan daerah terdiri atas berikut. Yang pertama, 1. Penerimaan daerah, 2. Penerimaan pusat. Yang ketiga, penerimaan anggaran perusahaan. Sumber penerimaan kas dalam perusahaan meliputi sebagai berikut. 1. Modal yang disetorkan oleh investor atau pemilik modal. 2. Hasil penjualan produk perusahaan. Yang ketiga, piutang perusahaan. Yang keempat, pendapatan lain seperti bunga dari bank, jasa giro, dan dividen. Yang kelima, penerimaan yang bukan berasal dari penghasilan seperti kredit dari bank. Dan yang terakhir, adanya pengurangan pada aktiva tetap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagian 3 mendokumentasikan bukti-bukti penggunaan. Nah, pengeluaran uang atau kas dari instansi atau suatu perusahaan berkaitan dengan penggunaan anggaran, yang dimana anggaran itu bisa berupa uang. Nah, bukti transaksi itu merupakan dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi atau kegiatan yang berkaitan dengan keuangan perusahaan untuk kebutuhan pencatatan keuangan. Adapun fungsi pokok bukti
fungsi transaksi, yaitu sebagai alat perekam pertama setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, di sini macam-macam bukti transaksi ada 2 macam, yaitu transaksi dari dalam perusahaan atau bisa kita sebut dengan intern, dan yang kedua ada dari transaksi luar perusahaan atau intern. Kalau dari dalam perusahaan atau intern itu bisa dari transaksinya berhubungan dengan pihak lain. Kalau yang ekstern dari luar, transaksinya berhubungan langsung dengan pihak lain. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis pengelompokan transaksi. Jenis-jenis pengelompokan transaksi ini ada banyak, ada 3. Nah, yang pertama itu ada cek, yang kedua ada kwitansi, yang terakhir ada buyer giro. Nah, di sini aku punya contoh kertas kwitansi. Nah, satu ini adalah contoh kertas kwitansi. Nah, dan ini ada contoh kertas nota. Ini adalah kertas nota. Oke, kita lanjut untuk kesimpulannya. Ada bukti transaksi penerimaan uang kas atau masuk. Nah, di bukti transaksi penerimaan uang kas masuk ini ada keterangan-keterangan yang tertera pada nota. Di sini pada nota ini pasti ada nama perusahaan yang mengeluarkan nota kontan, nomor kontak, terus tanggal terjadinya transaksi, banyak kualitas, jenis barang yang dibeli, banyaknya kuantitas, harga satuan tiap unit barang, dan total atau jumlah harga. Lalu selanjutnya, sebagai staf administrator, kita perlu tahu apa aja peralatan yang kita butuhkan dalam penyimpanan bukti transaksi. Di antaranya akan saya sebutkan ada mesin penjilid, ada pelubang kertas atau perforator, yang ketiga ada guide untuk memisah-misahkan berkas, lalu yang keempat ada order, yang kelima ada stapler. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir dari bab 3, yaitu penerimaan dan penggunaan anggaran. Nah, yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pencatatan transaksi anggaran. Biasanya pencatatan transaksi ini akan digunakan dan diolah menjadi suatu laporan keuangan. Dan pencatatan ini biasanya ditulis dalam suatu buku harian atau bisa disebut dengan jurnal. Nah, jurnal ini memiliki banyak sekali fungsi seperti fungsi historial, fungsi analisis, fungsi informatif, dan lain-lainnya. Kemudian jurnal ini juga memiliki 3 macam bentuk, yaitu yang pertama jurnal umum. Jurnal umum biasanya mencatat setiap transaksi yang ada dalam perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu jurnal khusus pengeluaran kas, yaitu mencatat segala hal-hal yang menyebabkan pengurangan uang kas dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu jurnal khusus penambahan kas atau pemasukan kas, yaitu khusus hal-hal yang menyebabkan bertambahnya uang atau kas dalam perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.